Halo pemirsa, perkenalkan nama saya Selvia Magdalena dengan nomor induk mahasiswa 2104113175. Saat ini saya sedang berada di UPTD Balai Benih Ikan, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Selama 1 bulan ke depan, saya akan melakukan kerja praktik di Balai Benih Ikan Kota Padang Panjang. Untuk itu, mari kita simak video selengkapnya. Kegiatan awal kami di tempat kerja praktik adalah penyambutan serta perkenalan dengan staf BBI Kota Padang Panjang dan anak magang lainnya. Ini adalah proses persiapan kolam pemijahan. Di sini kami membersihkan kolam pemijahan dan waring atau hapa sebagai tempat induk ikan mas yang akan memijah. Nah, selanjutnya itu meletakkan waring yang telah dibersihkan ke dalam kolam pemijahan. Kolam pemijahan diisi air, lalu dimasukkan eceng gondok. Guna eceng gondok di dalam kolam pemijahan adalah untuk tempat meletakkan telur ikan mas yang telah melakukan pemijahan secara alami. Ini adalah proses pemilihan induk ikan mas. Induk yang dipilih adalah indukan yang telah matang donat. Setelah itu kita lakukan penimbangan agar kita dapat mengetahui berapa persentase telur yang dapat dihasilkan. Setelah indukan ikan mas ditimbang, indukan ikan mas dimasukkan ke dalam kolam pemijahan untuk melakukan proses pemijahan secara alami. Setelah semuanya siap, kita menunggu sampai 1 kali 24 jam untuk ikan melakukan pemijahan secara alami. Keesokan harinya dapat kita lihat bahwa indukan ikan mas telah menghasilkan telur dan meletakkan telurnya pada akar eceng gondok. Setelah 2 hari atau 48 jam, telur ikan telah menetas dan menjadi larva ikan mas. Tahap selanjutnya adalah pemindahan larva ke dalam kolam pendederan. Tapi sebelum itu, kita lakukan pengeringan dan pembersihan serta melakukan penaburan kapur pada kolam pendederan. Nah, selanjutnya kita lakukan pengisian air kolam dan di bawah saluran air masuk kita letakkan pupuk kandang. Gunanya kita meletakkan pupuk kandang adalah untuk menimbulkan plankton sebagai pakan alami dari larva ikan mas. Setelah semuanya selesai, kita pindahkan larva ikan mas ke dalam kolam pendederan. Cara melepaskan larva itu, biarkan larva keluar sendiri dari ember, gunanya agar larva bisa menyesuaikan dengan lingkungannya. Di sini, kami juga diajarkan bagaimana cara mengukur suhu, pH, dan DO pada kolam menggunakan alat aquameter. Cara menggunakannya juga sangat mudah karena cukup mencelupkan alat tersebut dan kita lihat pada speedometernya, berapa suhu, berapa pH, dan berapa DO-nya. Nah, ini adalah proses panen ikan mas di kolam 41. Sebelum melakukan panen, saluran air dibuka agar air kolam surut. Pada saluran air keluar, diletakkan jaring agar jika ikan keluar dari saluran air, tidak ikut terbuang. Setelah surut, kami melakukan panen ikan mas menggunakan serok dan meletakkannya pada jerigen. Di sini kami juga diajarkan bagaimana proses sortasi benih ikan. Di sini kami sedang melakukan sortasi benih ikan menggunakan alat yang telah dibuat sesuai dengan ukuran benih ikan untuk memudahkan dalam penyortiran benih ikan. Di sini kami juga ikut dalam packing ikan. Plastik packing diisi air sebanyak 1/3, lalu dimasukkan ikan ke dalam plastik packing. Setelah itu dilakukan pengisian oksigen murni sebanyak 2/3 plastik packing. Setelah itu, plastik packing diikat menggunakan karet. Lalu ikan yang telah di-packing dijemput oleh pembeli. Berikut dokumentasi dari pembeli ikan mas dan benih ikan mas. Tidak terasa sudah sebulan saya melakukan kerja praktik di UPTD Balai Benih Ikan Kota Padang Panjang. Banyak pengalaman serta pengetahuan yang saya dapatkan di sini. Seperti mengetahui bagaimana cara produksi ikan dari awal hingga akhir.